Oke, shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua di sini. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kesekian kalinya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, para penggiat penginjilan melalui metode EE. Ini untuk kesekian kalinya ya, saya sampai berhenti menghitung. Dan ini luar biasa. Terima kasih untuk Pak Lukas dan semua pengurus yang berbaik hati mengundang saya terus setiap kali ada acara di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal saya, nama saya adalah Yakob Trihandoko. Nah, dari namanya mudah ditebak saya anak keberapa. Saya adalah anak yang ke-6. Dan memang benar saya anak yang ke-6, saya tidak bohong ya. Pendeta kan nggak boleh bohong. Jadi saya anak ke-6 tapi laki-laki ketiga. Jadi yang diberi nama itu cuma yang laki-laki, yang perempuan nggak dapat nomor antrian. Makanya nama saya Yakob Trihandoko, walaupun anak ke-6, tapi laki-laki ketiga, ganteng pertama. Coba diulangi, anak ke-6, laki-laki ke-3, ganteng. Nah, itu aja pesan dari saya mohon pulang ke Surabaya sebentar ya. Karena cuma itu yang penting yang mau saya sampaikan. Nah, saya bersyukur ada di tempat ini. Saya adalah gembala senior, atau lebih tepatnya bukan gembala senior tapi lead pastor dari Gereja Reform Exodus Community, REC, yang kalau dibacanya bukan REC tetapi REC. Biasanya kan kalau orang lain kan mesti Inggris kan, karena kepanjangannya Inggris, bacanya mesti Inggris ya kan, NDC, JPCC gitu. Nah, saya ini paling nggak suka sama dengan orang lain memang. Jadi walaupun Reform Exodus Community itu Inggris, tapi bacanya bukan REC, tapi bacanya REC. Kenapa bacanya REC? Karena memang gereja-gereja lokal yang ada di Surabaya November ini buka di Galaxy Mall, cabang yang ke-6 berarti, yang Surabaya 5, yang Batam 1, dimulainya memang dari Surabaya dulunya. Makanya saya membiasakan memanggilnya itu bukan REC tetapi REC. Karena di Surabaya ada lagu yang sangat terkenal sekali ya, Rek, wah tahu semua ya, Rek ayo Rek gitu ya. Tapi terlalu maksa ya, Rek itu REK, ini REC. Tapi nggak apa-apa, saya memang suka memaksakan sesuatu supaya yang mendengar sedikit emosi. Nah, semakin emosi kan semakin ingat gerejanya ya, itu loh pendeta yang nama gerejanya bikin emosi itu loh, mana gitu kan. Nanti Bapak Ibu akan langsung tahu. Nah, saya juga 4 tahun lalu mulai mendirikan STT Amadius yang ada di Surabaya, yang menyediakan program untuk S1 maupun sertifikat. Nah, kurang lebih begitu. Masih ada beberapa pelayanan yang lain tapi rasanya tidak perlu ya. Saya pengurus yayasan juga Grace Salon Ministry yang dikenal dengan nama Grami. Di bawah Grami ada Apologetika Indonesia atau API. Jadi nama saya Yakob Trihandoko, disingkat YTH. Gereja saya disingkat REC. Pelayanan saya Grami, di bawah Grami ada API. Makanya Bapak Ibu Saudara doakan ya, pelayanan saya sudah banyak singkatan, doakan semoga hidup saya tidak singkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita sudahi basa-basi ini. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi kita ya. Kita akan masuk ke materi kita. Saya diberi 2 sesi untuk dibahas. Yang pertama adalah tentang masa lalu, yaitu tentang apa sih dampak kekristenan bagi dunia ini. Dan nanti sesi yang kedua adalah dampak yang sekarang. Bagaimana kita bisa berdampak sekarang menghadapi tantangan zaman yang ada. Kalau yang sesi ini saya akan bicara semua tentang masa lalu, apa yang sudah terjadi. Jadi saya tidak akan mengajarkan apa yang akan kita lakukan, karena ini murni belajar tentang sejarah. Dan saya tahu tidak banyak orang suka pelajaran sejarah. Biasanya ada sebuah guruan, kalau belajar sejarah itu orang ngomongnya begini kan, ini mata kuliah yang mematikan tentang orang-orang yang sudah mati, yang biasanya diajar oleh dosen yang sebentar lagi mati. Ya, terima kasih ya. Kurang lebih sejarah itu gambarannya semacam itu. Tapi nanti saya berharap Bapak Ibu Saudara mendapatkan kesan yang berbeda tentang sejarah, karena sejarah itu sesuatu yang sangat menarik sekali sebetulnya, sangat menarik sekali. Tapi saya tahu cara mengajarnya memang kadangkala harus pinter, dan hari ini saya akan menunjukkan cara mengajar yang keliru.
Dulu saya waktu ngambil sejarah gereja, itu kan pertanyaannya di ujian itu begini. Tanggal berapakah hari lahir Ibu Martin Luther atau ibunya Agustinus? Bayangin nggak sih? Mama saya ulang tahun aja saya nggak hafal. Ditanya mamahnya tokoh gereja, apa nggak emosi coba saudara? Terus lalu ada pertanyaan begini, siapakah penginjil yang dikenal dengan nama penginjil berkuda? Teman saya bingung, jawab Pangeran Diponegoro. Menurut saya ya bukan salahnya teman saya, karena pertanyaannya nggak bermutu gitu loh saudara. Mengetahui hal-hal begitu, tanggal-tanggal detail itu buat apa? Yang paling penting belajar sejarah itu adalah dari periode ini ke periode ini perubahannya apa, tokoh pentingnya siapa, perubahan-perubahannya apa yang penting, itu aja yang paling penting di dalam sejarah. Nah hari ini saya harus minta maaf kepada Bapak Ibu saudara, waktu saya sangat singkat sekali dan saya ingin kita nanti juga punya waktu untuk Q&A. Jadi beberapa saya tidak akan jelaskan dengan detail, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, saya sudah menyediakan buku-buku yang penting. Informasinya bukan bukunya. Jadi informasi tentang buku-bukunya yang Bapak Ibu kalau mau membaca lebih lanjut nanti bisa melihat sendiri ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan, mengapa penting? Mengapa penting bagi kita untuk belajar tentang semuanya ini? Mengapa kita perlu belajar tentang dampak kekristenan dulu bagi dunia atau dulu sampai sekarang? Apa sih pentingnya kita mempelajari ini? Kan pasti pengurus EE di sini kan punya alasan. Mengapa perlu membahas isu ini? Dan menurut saya ini adalah ide yang sangat baik sekali saudara. Biasanya orang berpikir kalau metode penginjilan selalu pikirannya itu gini, one on one, one on one, one on one. Sehingga kehilangan kesadaran tentang big picture, what is happening in the world. Tapi saya bersyukur pengurus EE dengan jeli sekali melihat bahwa evangelism itu bukan cuma masalah kita dengan satu orang di depan kita, bukan. Tapi tentang kita berada di tengah dunia ini dan kita juga perlu berdampak, bukan cuma melalui pemberitaan kita, proklamasi kita, tetapi juga melalui kontribusi nyata kita. Dan ini adalah ide yang cemerlang dan kita perlu bertanya, mengapa kita perlu membahas ini? Ada sekitar 15 alasan mengapa ini penting, tapi saya baru ketemu 3. Mari kita lihat. Pertama adalah serangan ateisme, serangan ateisme. Jadi kekristenan itu dianggap berkontribusi negatif terhadap macam-macam hal di dunia ini. Misalnya berkontribusi negatif terhadap moralitas, itu dikatakan oleh seorang ateis yang bernama Bertrand Russell. Lalu berdampak negatif terhadap kelestarian alam. Kenapa? Karena ada ayatnya itu, kuasailah bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya untuk menguasai bumi. Lalu mereka berpikir, kenapa terjadi eksploitasi di banyak tempat? Kenapa bumi ini menjadi rusak? Lalu mereka berkata, itu ulahnya orang Kristen atas dasar Kejadian 1 ayat 26 tadi. Menguasai bumi berarti menaklukkan bumi, mengeksploitasi bumi, lupa memelihara bumi. Nah itu tuduhan ateis kepada kita. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa kekristenan ini tidak baik untuk peradaban. Misalnya Karl Marx atau Friedrich Nietzsche atau Sam Harris, ini tokoh yang dikenal dengan nama New Atheist, Sam Harris, selain Daniel Dennett, Christopher Hitchens, dan Richard Dawkins. Nggak usah dihafali nama-namanya Bapak Ibu. Saya menyebutkan ini supaya kelihatan pinter saja ya. Nah, misalnya Friedrich Nietzsche seorang filsuf yang ateis, dia berkata begini, kalau kekristenan itu dibiarkan berkembang, maka kebudayaan dunia, terutama kebudayaan barat, akan decline significantly. Dan dia berkata, kita bukan cuma harus menolak, tetapi kita harus aktif menekan kekristenan. Kenapa? Karena dia mempercayai kekristenan itu berdampak buruk terhadap kebudayaan. Kok bisa begitu? Karena Nietzsche itu menyoal beberapa hal. Salah satunya adalah karena di dalam kekristenan manusia itu kan diomongin gini, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh membutuhkan Tuhan. Dan Nietzsche berkata, nah konsep gini nih yang membuat manusia nggak bisa flourishing, yang membuat manusia itu nggak bisa berkembang dengan bebas karena diomongin kamu nggak mampu, kamu orang berdosa, kamu begini-begini. Maka Nietzsche mengusulkan, buanglah Tuhan itu dan manusia biarlah take control. Kalau manusia take control, Nietzsche yakin
bahwa dunia akan menjadi lebih baik. Bahkan Nietzsche memprediksi semakin maju sains, semakin declining agama. Itu prediksinya Nietzsche. Nietzsche sudah lama mati dan prediksinya justru terjadi kebalikannya. Jumlah orang yang religius, saya tidak ngomong jumlah orang Kristen ya, jumlah orang religius semakin banyak. Sains tidak menggantikan agama. Itu seminar saya besok ya, maaf. Tapi memang judul seminar saya di Surabaya memang gitu besok, tentang has science replaced religion? Jawabannya adalah hasn't. Bukan cuma hasn't, tapi doesn't and will never. Nggak akan pernah menggantikan agama. Tapi inilah omongan orang-orang ateis tentang kekristenan. Kekristenan telah berkontribusi negatif. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka kekristenan bisa menghancurkan kebudayaan. Kalau saudara belajar tentang new atheism, saudara akan tahu ya, orang-orang seperti Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, dan Sam Harris, mereka tuh bukan cuma mengatakan agama itu tidak patut dipercayai, bukan cuma itu. Tetapi mereka juga mengatakan agama itu racun. Agama itu berdampak buruk terhadap kebudayaan. Nah, ini dia undangan untuk kita untuk membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Yang kedua alasannya mengapa kita ini perlu membahas tentang dampak kekristenan bagi zaman di dalam sejarah gereja, karena ada yang disebut dengan catatan kelam gereja. Gereja yang tidak sempurna beberapa kali berdampak negatif, harus kita akui. Kita tidak boleh jadi orang yang Kristen yang naif, yang menutup mata terhadap kekurangan di dalam gereja. Memang kalau kita belajar sejarah kebudayaan, sejarah gereja, gereja melakukan beberapa tindakan bodoh dan kurang berkontribusi positif. Misalnya apa? Perang salib itu, rebutan tanah perjanjian, berapa ribu nyawa melayang hanya gara-gara memperebutkan tanah perjanjian. Lalu ada ekspansi militer yang dilakukan oleh negara-negara Kristen dalam tanda kutip, dan sandling itu ikut menumpang di dalam proyek ekspansi militernya itu. Seperti yang terjadi di Indonesia sampai sekarang ini, kalau kita ada di beberapa daerah di Indonesia, kita akan mengalami hambatan dalam penginjilan karena salah satu hambatannya itu adalah begini, kekristenan itu agamanya londo, agamanya penjajah, agamanya Belanda. Dan orang sudah punya pikiran kalau penjajah londo itu negatif, maka ketika diasosiasikan dengan kekristenan semuanya jadi negatif. Ini tantangan gereja, dan kita tidak perlu membela gereja. Oh, dalam perang salib gereja itu sebetulnya punya alasan bla 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 bla. Kalau saya diskusi dengan muslim tentang perang salib, kata pertama yang muncul dari mulut saya adalah, saya sebagai orang Kristen minta maaf. Dan orang Kristen banyak melakukan kesalahan, bukan cuma perang salib. Baru setelah itu saya ngomong, tapi bukan cuma orang Kristen yang melakukan kesalahan, semua orang melakukan kesalahan, dan kesalahan kita lebih serius daripada yang kita duga. Makanya kita butuh juru selamat gitu. Karena kita butuh juru selamat, kita butuh metode EE. Kok akhirnya ke situ ya? Enggak ya. Oke. Lupakan bagian terakhir ya. Oke. Ada perluasan perbudakan juga harus diakui bahwa beberapa negara Kristen yang melakukan ekspansi militer ke Afrika dan sebagainya, ternyata mereka juga memiliki budak, dan mereka bahkan merekrut budak-budak baru dari Afrika, dari orang-orang pribumi yang mereka taklukkan di situ. Dan beberapa pendeta terkenal pun juga punya budak pada waktu itu. Ini catatan kelam Bapak Ibu, saya memberitahu supaya kita tidak naif, karena setelah ini saya akan menceritakan semua kisah manis kontribusi gereja bagi kebudayaan. Tapi saya tidak ingin kita naif menganggap bahwa gereja itu sempurna dan selalu bertindak benar. Tidak boleh naif. Gereja tidak sempurna. Dari dulu gereja tidak sempurna. Makanya salah kalau banyak gereja ngomong begini, kita harus menjadi seperti gereja mula-mula. Salah, gereja mula-mula tidak sempurna. Loh, benar nggak sih? Ada perselisihan nggak di dalam gereja mula-mula? Ada, pemimpinnya aja berselisih kok. Ada masalah. Gereja mula-mula diomongin, kamu jadi saksi dari Yerusalem sampai ujung bumi. Kumpul di Yerusalem terus. Akhirnya Tuhan datangkan penganiayaan, baru menyebar ke Yudea, ke Samaria, ke seluruh bumi. Gereja mula-mula itu bukan gereja yang sempurna.
Makanya salah kalau kita itu meniru apapun yang dilakukan gereja mula-mula. Tidak. Justru di dalam ketidaksempurnaan gereja mula-mula kita bisa melihat kesempurnaan anugerah Tuhan atas gerejanya. Dan saya percaya walaupun gereja tidak sempurna, tetapi Tuhan pakai alat yang tidak sempurna ini untuk mengubahkan dunia seperti yang nanti akan saya terangkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga alasannya adalah karena kita hidup di zaman yang disebut sebagai post Christianity atau era pasca kekristenan. Banyak orang tidak memiliki literasi yang memadai tentang kekristenan. Beda dengan zaman dulu. Sekarang orang tidak terlalu paham tentang kekristenan. Dan bahkan mereka itu tidak punya ide, tidak punya pemahaman merasakan kehadiran gereja di ranah publik. Coba saya tanya ya, suara gereja di mana pada waktu kasus yang melibatkan petinggi kepolisian yang beberapa waktu lalu? Padahal yang terlibat kan hampir semuanya orang Kristen ya. Suara gereja di mana? Iya, suara gereja nggak ada. Bahkan perlu Christianity Today untuk mewawancarai beberapa hamba Tuhan. Dan saya tahu karena saya termasuk salah satu yang diwawancarai. Obrolannya pinggir jurang banget kan. Jadi setelah saya pikirkan terima nggak ya wawancaranya, karena obrolannya pinggir jurang nih. Tapi setelah saya mantap, ya cicilan saya di bank masih panjang, mengucapkan pengakuan iman rasuli, ya I just did the interview udah begitu kan. Tapi saya rindu begini Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu punya sesuatu yang dimunculkan di ranah publik. Itu yang akan kita bicarakan nanti di sesi yang kedua. Kekristenan tidak boleh bersembunyi di tempat yang nyaman, karena dunia itu kepengen tahu pandangan orang Kristen bagaimana terhadap isu-isu yang terjadi, resesi dunia dan sebagainya. Dunia ingin tahu suara gereja seperti apa. Nah, tampaknya memang kita ini tinggal di sebuah zaman yang sudah lupa dengan tradisi-tradisi kekristenan. Saya masih ingat satu cerita. D.L. Moody, pengkhotbah terkenal. Dia suatu ketika pergi ke Scotland dan dia berkhotbah di depan anak-anak sekolah minggu. Dan dia bertanya begini kepada anak-anak sekolah minggu, apakah yang dimaksud dengan doa? Menurut catatan tradisi ya, semua anak sekolah minggu berdiri dan langsung menghafal isi katekismus Westminster tentang doa itu apa. Saya dulu waktu S2 di Amerika tahun 99 2000 begitu sampai 2001, saya tuh jadi guru sekolah minggu khusus untuk bagian teaching, bukan preaching. Tapi teaching anak-anak itu di gereja Korea, Bapak Ibu, usia 7 sampai 9 tahun kalau nggak salah ya gitu, usianya segitu. Bagian saya ngajarin apa? Katekismus Heidelberg. Untuk anak-anak usia 7 sampai 9 tahun. Coba ya saya tanya, ada hamba Tuhan dari gereja Reform nggak? Kapan pertama kali baca katekismus Heidelberg? Malah mungkin baru tahu, oh ada ya katekismus Heidelberg-nya. 23 tahun yang lalu saya mengajar anak sekolah minggu katekismus Heidelberg, mereka umurnya 7 tahun. Kita ini banyak hilangnya. Zaman dulu saudara, kekayaan-kekayaan itu miliknya jemaat. Mau contoh perbandingan yang lain? Saya kasih contoh perbandingan yang lain. Calvin pada waktu menulis buku terkenalnya dia, Institutes of the Christian Religion yang tebal banget itu, dia menulis itu bukan untuk mahasiswa teologi. Dia menulis untuk jemaat awam, supaya jemaat awam, salah satu tujuannya ya, ada banyak tujuan, salah satunya supaya pada waktu membaca Alkitab ada panduannya, yaitu bukunya dia. Tapi coba Bapak Ibu jujur ya, tanya hamba-hamba Tuhan yang sudah lulus teologi, mau S1 mau S2, tanya saja, sudah baca Institutio lengkap nggak sampai habis? Ngerti perbandingannya? Dulu itu bacaan jemaat, sekarang bahkan bukan jadi bacaan hamba Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita hidup di tengah masa di mana kekristenan itu declining significantly. Kita sedang turun secara tajam. Makanya kita perlu diingatkan kembali. Nah, sebelum nanti saya mengingatkan, kita perlu fondasi teologis dulu. Dampak kita bagi dunia. Mengapa kita perlu berdampak bagi dunia?
secara teologis, dan langsung cepat saja karena bukan ini yang menjadi fokus saya. Ada banyak poin tapi saya cuma ambil 2 saja yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu tapi belum pahami dengan baik. Yang pertama adalah konsep tentang Imago Dei. Kita harus ingat Alkitab dimulai dengan dunia, bukan dengan gereja. Dimulai dengan amanat agung, bukan dengan amanat agung, tapi dengan mandat budaya. Sehingga saya bilang begini, amanat agung melayani mandat budaya. Saya suka Bapak Ibu Saudara di sini datang karena Bapak Ibu menyukai penginjilan amanat agung, dan kita semua harus rajin semangat melakukan amanat agung karena itu cara yang tidak terhindarkan kalau kita mau melakukan mandat budaya dengan benar. Kalau di dalam Grace Alone Ministry pelayanan saya tuliskan itu begini, changing lives, transforming cultures. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih selamat Natal dan tahun baru gitu. Saya meyakini bahwa kehidupan yang diubahkan itu pada akhirnya akan mentransformasi budaya. Tapi saya nulisnya itu begini, changing lives muncul lebih dulu, baru transforming cultures. Sebab tanpa changing lives, ya kita tidak mungkin transforming culture. Itu persoalannya. Jadi kita harus memahaminya seperti itu. Mandat budaya itu penting. Tetapi mandat budaya tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa amanat agung. Tapi pada saat yang bersamaan kita harus mengatakan amanat agung melayani mandat budaya. Karena Allah memulainya dengan dunia, bukan dengan gereja. Fokus kita itu dunia. Berkuasalah atas dunia, itu pesan Tuhan dari awal. Dan anehnya gereja itu kadang-kala ngomongnya gini, kita harus fokus pada pernikahan, karena pernikahan adalah institusi pertama yang didirikan oleh Allah. Wah, semua langsung bilang amin, setuju, termasuk saya. Tapi gereja nggak berani ngomong begini. Fokus gereja bukan membesarkan gereja, tapi mempengaruhi dunia. Karena tugas pertama yang muncul di Alkitab adalah berkuasalah atas bumi. Berapa banyak di antara kita mendengarkan khotbah puluhan tahun, belasan tahun kita jadi orang Kristen dan diberitahu tugas utama manusia yang muncul di Alkitab tidak lain adalah berkuasalah atas bumi. Kita kurang menggarisbawahi itu. Makanya kekristenan tidak punya dampak besar nih sekarang, karena kita lupa itu. Yang kedua, saudara, selain Imago Dei, ini adalah konsep yang mungkin sering terlupakan, yaitu rekonsiliasi secara kosmik. Yesus itu bukan cuma kepala gereja, tapi kepala ciptaan. Yang ditebus oleh Yesus bukan cuma orang-orang percaya, tetapi seluruh ciptaan. Saya bacakan salah satu ayat, ada banyak ayat, tapi saya tidak mau lari ke sana. Saya diundang bukan untuk membahas teologinya. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan, oleh dialah, oleh Kristus, ia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Yesus datang itu untuk merestorasi seluruh ciptaan. Makanya kalau di dalam Alkitab surga itu nama lainnya adalah langit dan bumi yang baru. Makanya orang Kristen harus peduli dengan langit dan bumi yang baru nanti. Dengan cara apa? Peduli dengan langit dan bumi yang ada sekarang ini. Sangat disayangkan kalau upaya-upaya untuk menjaga kelestarian alam sekarang ini justru dimulai oleh orang-orang yang non-religius. Orang-orang Kristen tampaknya tidak terlalu peduli dengan itu, saudara. Kalau di dalam gereja nyanyi, ngangkat tangan, luar biasa, saudara. Buang sampah tetap sembarangan. Bahkan pulang gereja pun loh, orang lain bisa tahu rumahnya orang ini di mana. Ngikutin dari kulit kacang yang dibuang dari jendela mobil itu loh, saudara. Diikutin terus ini. Dimulainya dari gereja, nyampainya di rumah majelis itu kan. Dan orang Kristen nggak pernah merasa bersalah buang sampah sembarangan. Tapi kalau di dalam ibadah ngangkat tangan, ayo coba kita pikirin. Pernah nggak sih kita di mall jalan, terus kelewatan ada sampah. Terus kita balik, kita ambil, kita buang di tempat sampah. Rasanya nggak pernah ya. Kalau ada sampah balik diambil, dibawa pulang nih pasti sampahnya. Enggak lah.
Jadi kita harus lebih peka. Saya di mall juga gitu, jalan, ada sampah. Saya ambil sampahnya, saya taruh di tempat sampah. Baru tempat sampahnya saya bawa pulang. Kita harus lebih mengerti, saudara, bahwa panggilan Tuhan kepada kita itu tidak dibatasi oleh dinding-dinding gereja, tapi dunia ini loh, area kerja kita itu dunia, ya. Oke. Having said that, sekarang kita masuk bagian yang inti yang saya diundang untuk membahas ini, yaitu dampak bagi zaman sebuah survei historis singkat. Perhatikan, saya memakai kata sebuah karena saya tahu ada banyak orang yang membuat survei yang sama. Saya menyebut ini survei, bukan in-depth study, karena waktunya terbatas, maka saya kasih survei, dan ini singkat. Jadi jangan berharap saya akan menjelaskannya secara akademis dan secara mendalam, tidak. Karena tujuan saya dipanggil di sini, saya yakin bukan memberi impresi yang akademis, tetapi untuk mendorong kita semua bahwa kekristenan telah berdampak, tapi sekarang mulai kurang berdampak, maka kita harus mengubah polanya lagi supaya kekristenan ke depan punya dampak bagi dunia ini. Setuju? Nah, sekarang mari kita langsung melakukan survei dengan cepat, tapi seperti saya katakan tadi, ini adalah survei singkat. Saya tahu Bapak Ibu Saudara yang lebih akademis, yang suka membaca buku, pasti tidak akan puas dengan penjelasan saya. Maka saya berbaik hati menyediakan beberapa buku yang Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Ini buku-buku pilihan dari saya. Yang pertama adalah Sharon James, berjudul How Christianity Transformed the World. Kemudian ada buku lain lagi dari Mangal Wadi. Ini orang Blitar sini ya, karena namanya Wadi. The Book That Made Your World, saudara. Ini juga isinya mirip-mirip lah, istrinya mirip-mirip. Bahkan kalau saudara membaca bukunya How Christianity Transformed the World, Sharon James, dia sering mengutip buku yang nanti saya akan tampilkan di slide berikutnya. Ada satu lagi buku bagus, dan Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing dengan nama ini, D. James Kennedy. Siapa yang tahu James Kennedy ini siapa? Kalau sampai nggak tahu, itu lebih serius daripada dosa menghujat Roh Kudus, ngerti nggak? Nah, ini adalah pendiri Evangelism Explosion. Nah, tapi menariknya, dia menulis buku berjudul What If Jesus Had Never Been Born. Dan di dalam kesimpulan buku ini dia mengatakan, kalau seandainya Kristus tidak pernah dilahirkan, mungkin kebudayaan Barat tidak akan pernah sebaik sekarang, dan dunia tidak akan semaju sekarang. Dan kalau saudara bingung, buktinya apa? Buktinya apa? Bandingkan aja negara-negara yang dulu dipengaruhi kekristenan dengan negara-negara yang dipengaruhi oleh agama lain. Saudara boleh lihat demokrasinya seperti apa. Saudara boleh lihat ekonominya, kemajuan ilmunya, pendidikannya, sistem politik keadilannya. Saudara bisa bandingkan deh. Saya tidak mengatakan di negara-negara yang sebelah ini tidak ada keadilan, nggak ada macam-macam, bukan. Tapi kalau saudara membandingkan, seolah-olah saudara pasti akan dapat kesan begini, bukan cuma beda tingkat nih, seolah-olah itu beda jenis malahan. Beda banget, sungguhan, sangat berbeda sekali. Nah, nanti kita akan lihat ya. Ini buku-buku yang menurut saya cukup bagus, tapi ada 3 buku lain yang dari dulu saya suka, yaitu Dinesh D'Souza, What's So Great About Christianity. Ini buku yang saya suka, karena dia secara khusus menjawab tantangan ateis terhadap kekristenan. Salah satu tantangan ateis adalah kekristenan berdampak buruk bagi kebudayaan. Lalu Dinesh D'Souza melakukan survei historis menunjukkan sebaliknya. Lalu ada buku yang dikarang oleh Aquilina dan Papandrea yang berjudul Seven Revolutions. Tapi materi saya hari ini lebih banyak didasarkan pada buku yang ini, yang dikarang oleh Alvin Smith, yang berjudul How Christianity Changed the World. Menurut saya ini buku yang sangat baik, penuh dengan catatan kaki, tapi enak dibaca. Biasanya kan kalau ada footnotes itu pasti sulit untuk dipahami, tapi buku ini penuh dengan footnotes, penulisnya bertanggung jawab, dan dia jujur juga memberitahu
kekristenan gagal di sini tapi berhasil di sini, gagal di sini berhasil di sini. Ini buku yang menurut saya sangat saya rekomendasikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan kecewa kalau saya memberi penjelasannya singkat-singkat saja, karena nanti Bapak Ibu bisa membaca buku-buku tadi. Oke? Sekarang kita masuk beberapa contoh dampak kekristenan bagi dunia. Yang pertama adalah kebebasan dan kehormatan perempuan. Kebebasan dan kehormatan perempuan. Kalau kita membandingkan posisi perempuan di zaman kuno, di Yunani maupun Romawi kuno, dengan di dalam gereja, maka kita akan langsung mendapatkan perbedaan yang luar biasa. Misalnya, dulu di kebudayaan di luar Alkitab, perempuan itu dianggap properti, dianggap aset. Perempuan gak ada harganya, bahkan kalau di rumah tidak boleh makan bersamaan dengan suaminya, terutama kalau ada tamu lain. Dan tiap kali dibahas, selalu dibahasnya itu tanggung jawab istri kepada suami. Tetapi di dalam kekristenan kita diajarkan ya, Efesus 5, Kolose pasal yang ketiga, bukan cuma diatur istri tunduk kepada suami, tetapi suami harus mengasihi dan berkorban bagi istri. Perempuan itu dibela di dalam kekristenan. Bahkan ada para pemimpin Kristen, saudara. Kita mengenal Priscilla dan Aquila, suami istri. Priscillanya ditaruh di depan. Kita mengenal seorang yang bernama Eunias. Eunias itu kalau dalam bahasa Yunani itu feminin sebetulnya. Dan kalau memang benar struktur tata bahasanya sesuai dengan yang disiratkan dalam teks Yunani, saya nggak mau bahas itu sekarang. Kemungkinan besar Eunias itu termasuk orang terpandang di kalangan para rasul. Bahkan orang menganggap mungkin dia salah satu rasul tambahan selain Paulus, Barnabas dan sebagainya. Dia adalah salah satu rasul. Nanti Bapak Ibu Saudara silakan baca bukunya N.T. Wright. Ketika dia membahas tentang posisi perempuan di dalam gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara akan kaget. Ternyata perempuan punya posisi yang sangat besar di dalam gereja mula-mula. For sure, di dalam gereja mula-mula para ahli sejarah mengatakan jumlah perempuan jauh melebihi jumlah laki-laki. Benar, saya langsung setuju, karena itu sesuai dengan catatan di kitab Wahyu bahwa di surga itu suasananya rame luar biasa. Yang kedua, soalnya ada istri saya di sini ya, jadi saya harus menyudahi ya. Tadi kalau saya teruskan ini bisa jadi masalah sampai Surabaya ya, saudara ya. Oke. Tapi bapak-bapak nggak salah kalau bilang amin ya. Oke, yang kedua ini tentang kebebasan dan kehormatan perempuan. Jadi kekristenan itu memberi ruang yang cukup luas sih terhadap perempuan. Perempuan diberi posisi, diberi status sosial yang baru, disejajarkan dalam tanda kutip, dalam arti dalam banyak hal, bukan persis sama sejajar ya, karena Alkitab tetap konsisten kok. Laki-laki itu kepala, perempuan itu penolong. Laki-laki itu kepala, bukan penguasa. Kalau penguasa itu beda, itu akibat dosa. Kalau kepala itu rancangan Tuhan sejak awal. Kalau penguasa itu akibat dosa. Makanya kalau kita mau ngetes kita ini kepala atau penguasa, tesnya gampang gini. Istri dan anak-anak kita itu takut kepada kita, makanya taat, atau segan mengasihi kita, makanya taat. Kalau istri takut, anak takut kepada kita, maka kita bukan kepala, kita pasti penguasa. Dan istri itu penolong bukan pembantu. Kata Ibrani penolong itu seringkali dipakai untuk Allah menolong umatnya. Jadi siapa bilang kaum feminis itu bisa dipercaya? Mereka itu seringkali ngomongnya begini. Di dalam kekristenan, bahkan di dalam Alkitab, bukan di dalam kekristenan mereka bilang, di dalam Alkitab perempuan ditaruh sebagai pembantu second class citizen dibanding dengan laki-laki. That's not true. Laki-laki kepala, di atas wanita enggak? Di atas wanita, tapi wanita itu penolong loh. Berarti laki-laki ini enggak akan bisa apa-apa tanpa perempuan toh. Penolong ini untuk bangsa yang besar menolong bangsa kecil, untuk Tuhan menolong umatnya. Sekarang Tuhan sama umatnya tinggi mana? Jadi sebetulnya kita ini secara hakikat sama, nggak ada lebih besar, nggak ada yang lebih tinggi karena kita sama-sama orang berdosa. Tetapi begitu kumpul ada urutannya, ada yang jadi kepala, ada yang jadi penolong. Tapi jadi penolong itu bukan berarti pembantu gitu.
tetapi jadi orang yang penting yang membuat suami bisa berperan dengan lebih baik. Nah, kurang lebih begitu. Ini baru satu poin. Kalau saya terangkan dengan detail bisa nggak selesai. Tema kita bisa berbeda ya. Saya akan simpen poin ini untuk nanti perayaan Hari Kartini tahun depan tanggal 21 April aja. Berikutnya, dari sisi pelayanan sosial, saudara, konsep tentang pelayanan di dalam kekristenan, pemberian kekristenan itu luar biasa. Saya banyak bicara dari gereja mula-mula saja ya. Jadi kalau kita lihat di dalam gereja mula-mula, cara memberinya itu pakai prinsip karitas. Beda dengan prinsip yang ada di luar gereja, yaitu liberalitas. Apa sih liberalitas? Liberalitas itu begini, kita memberi karena kita expect something dari orang itu. Minimal kita memberi supaya orang itu nanti mendukung kita. Karena zaman dulu semua itu masuk dalam grup-grup gitu loh. Saudara baik dengan seseorang karena sistemnya itu patronasi. Jadi ada orang kuat, ada orang kuat, ada orang kuat. Masing-masing orang kuat membentuk komunitas, dia jadi patronnya yang melindungi, provide untuk semua yang di bawah. Nah, yang di bawah berbuat baik kepada yang di atas supaya mendapatkan perlindungan. Yang atas berbuat baik kepada yang bawah supaya komunitasnya tambah kuat dan dia dihargai orang lain. Jadi selalu hubungannya itu kayak aku kasih kamu ini, kamu ngasih apa? Jadi hubungannya itu adalah take and give. Makanya orang Kristen salah kalau ngajarkan take and give. Saya pernah dengar tuh beberapa hamba Tuhan bilang begitu. Dalam hubungan kita itu yang paling penting saudara prinsip take and give. Itu enggak Kristen ya Bapak Ibu. Itu bertabrakan dengan Alkitab. Prinsip Alkitab bukan take and give. Masa belum ngasih minta duluan. Dalam Alkitab itu ada giving and receiving. Jadi mulainya giving dulu, bukan taking dulu. Lalu setelah kita giving baru kita receiving. Kalau taking kan berarti kita yang aktif ngambil. Kalau receiving kita pasif, orang lain yang aktif. Jadi di mana-mana saya mencoba mengubah konsep orang Kristen ini. Makanya kalau saudara bergeraknya dengan take and give pasti bermasalah dengan orang-orang di sekeliling saudara. Coba ubah give and receive. Take and give itu kalau di warung, saudara ambil, kasih. Kalau di gereja enggak. Harusnya orang-orang Kristen enggak berperilaku seperti itu. Ya. Nah sekarang kita lihat pelayanan sosialnya beda. Orang Kristen itu berdasarkan karitas. Karena Allah sudah memberikan karis kepada kita, memberikan anugerah kepada kita, maka kita berbuat baik kepada orang lain. Jadi kita berbuat baik tidak expect apa-apa dari orang lain. Saya pernah ketemu satu orang penganut agama lain, lalu makan, dia bilang begini, semua agama itu samalah. Terus saya tanya, oh ya, kamu sudah belajar semua agama? Belum. Kok kamu bisa tahu kalau sama? Terus dia bilang gini, kan sama-sama ngajarkan kebaikan. Serius? Karena ada beberapa agama nggak mengajarkan kebaikan. Setahu saya ada orang yang memerintahkan penganutnya untuk memotong kepala orang dipersembahkan kepada dewa yang disembah. Walaupun bukan agama gede di Indonesia atau di dunia, tapi ada tuh agama-agama kayak begitu. Terus saya tanya, kalau begitu dia ngajarkan kebaikan enggak? Ya enggak lah, kita bicara agama-agama besar. Oke. Jadi kamu yakin agama-agama besar mengajarkan kebaikan? Iya. Terus saya tanya, kebaikannya konsepnya kayak apa sih? Terus dia bilang gini, ya kita ini harus berbuat baik supaya masuk surga. Kita harus berbuat baik supaya dapat karma yang baik. Kita berbuat baik supaya dapat pahala. Kita berbuat baik supaya rezekinya dilancarkan. Terus saya tanya begini, berarti kamu berbuat baik supaya dapat sesuatu yang lebih baik? Terus saya tanya, itu baik nggak sih? Kamu tuh mengasihi orang atau memanipulasi orang? Dan dia bingung, dia jawab, iya ya, mestinya nggak baik ya. Saya bilang nggak baik memang. Loh benar, saudara memberi berharap saudara dapat yang lebih baik dari pemberian saudara. Saudara tidak mengasihi orang itu, saudara memanipulasi orang itu, saudara menganggap orang itu alat untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan saudara. Dan dia bilang, kalau gitu kekristenan juga gitu. Enggak. Makanya di dalam kekristenan kita berbuat baik bukan supaya selamat. Kita berbuat baik bukan menghindari hukuman. Kita berbuat baik karena Allah lebih dulu baik kepada kita. Amin. Itu ada kan di materinya kan?
Lah iya. Materi yang keberapa itu? Dari 5 materi keberapa? A. Ya, harus hafal ya. Harus hafal. Orang Kristen berdasarkan prinsip tadi, saudara, mendirikan rumah sakit. Loh, orang Kristen loh mendirikan rumah sakit, saudara. Ada rumah sakit hancur didirikan bareng-bareng gitu. Enggak ya, garing ya. Jadi gini, orang Kristen itu menurut sejarah adalah orang-orang yang pertama kali dengan serius membuat rumah sakit. Dan rumah sakitnya ini bukan cuma untuk orang sakit yang tubuh ragawi, tapi juga untuk yang penyakit mental. Dan bagi orang kuno Yunani Romawi, orang yang sakit, apalagi sakit mental, sakit fisik, itu dianggap tidak ada harganya sama sekali. Bahkan kalau saya cerita kepada Bapak Ibu saudara, beberapa suku bangsa kuno begitu lahir anaknya dilihat cek perempuan, dia boleh membuang anaknya langsung. Dan kalau laki lahir badannya nggak sempurna, bisa langsung dibunuh. Karena zaman dulu tuh yang paling penting laki-laki itu bisa perang. Kalau laki-laki lemah, dianggapnya nggak ada gunanya zaman dulu. Tapi kekristenan justru menampung orang-orang yang badannya lemah, yang mentalnya sakit. Orang-orang Kristen membangun panti asuhan, membuat amal untuk orang-orang miskin. Bahkan ada beberapa catatan ya, bapak-bapak gereja tertentu menjual peralatan di dalam gerejanya yang mahal-mahal dari emas apa segala macam, dijual untuk diberikan kepada ribuan orang miskin. Sekarang mari bisa lihat barang-barang apa yang kira-kira bisa, bukan di sini ya, di gereja masing-masing. Di gereja masing-masing. Nanti pulang lihat barang apa di gereja, ambil aja kasih sama orang miskin. Sebentar saya pastikan nggak ada jemaat trek yang ikut kan. Oke, aman ya, oke. Yang berikutnya adalah kemajuan pendidikan, saudara. Kemajuan pendidikan. Nah, sekolah publik bukan sekolah privat ya. Zaman dulu sudah ada sekolah tapi itu privat. Gurunya itu sangat sulit, saudara. Misalnya privat tuh gini, Alexander Agung, wah itu anak dari Raja Philip Makedonia, Philip yang kedua. Dia punya guru privat namanya filsuf Aristotle. Jadi pendidikan dulu hanya untuk segelintir orang saja. Hanya untuk komunitas tertentu yang high class. Tapi di tangan orang-orang Kristen sejak awal, saudara, pendidikan itu sifatnya publik. Untuk semua orang, gak peduli dari etnis apa, tidak peduli status sosialnya, bahkan tidak peduli jenis kelaminnya. Karena zaman dulu perempuan dilarang untuk bersekolah. Orang-orang Kristen yang mendobrak budaya itu, saudara. Bahkan orang Kristen mengharuskan anak-anak sekolah. Kalau saudara belajar reformasi di Jenewa oleh John Calvin, saudara akan tahu John Calvin itu memerintahkan orang termasuk dirinya itu jalan tiap hari pagi. Lihat kalau ada anak-anak yang main di jalan tidak sekolah, dia akan tegur orang tuanya. Karena orang tuanya kan jemaatnya dia. Dia tegur, dia memastikan orang-orang itu sekolah semuanya. Gereja yang berpartisipasi di dalam sekolah ini. Bahkan ada sekolah untuk disabilitas, saudara, di dalam kekristenan. Jadi kalau YPAC, SLB dan sebagainya itu sudah lama ada. Dan yang memulai siapa? Bukan orang Romawi, bukan orang Yunani. Yang memulai adalah orang-orang Kristen. Bahkan kalau saudara mau tahu universitas-universitas yang terkenal di dunia, yang internationally well known, saudara, seperti apa? Harvard lah, Oxford lah, segala macam, Cambridge lah. Saudara lihat di awal-awal pendiriannya, itu ada ayat Alkitab di situ. Orang-orang Kristen yang peduli dan mendirikan pendidikan-pendidikan dengan mutu yang terbaik. Kita bicara tentang kontribusi orang Kristen. Dan saya masih ingat, bukan cuma pendidikan ya, tapi tadi rumah sakit itu saya dulu teringat berapa tahun lalu, saya seminar dengan Profesor Yuda Tianto dan almarhum Bapak Daniel Lukas dari saat kami webinar bareng. Temanya adalah peranan gereja selama pandemi. Dan di situ saya menjelaskan peranan gereja reform di Jenewa. Jadi gereja itu sampai mendirikan rumah sakit, saudara. Pada waktu terjadi wabah, gereja mendirikan rumah sakit di luar kota. Dan gereja melayani orang-orang yang kena wabah. Yang melayani seringkali gak bisa kembali lagi. Dan itu John Calvin mengumpulkan hamba-hamba Tuhan. Dan John Calvin mendorong mereka, sebisa mungkin layanilah. Terutama yang muda-muda diomongin, kamu cukup sehat.
kamu harus belajar melayani. Yang sakit-sakitan, yang sudah tua memang itu di secondary-kan, di nomor 2 kan, karena nanti kalau dikirimkan sama saya dengan membunuh mereka kan. Tapi John Calvin sangat mendorong saudara, hamba-hamba Tuhan berjuang selama pandemi. Coba saudara pikir, selama pandemi gereja ada di mana? Saya bersyukur selama pandemi saya menggerakkan GTB, Gereja Tangga Bencana, dan saya juga menggerakkan Amadius dan Rex saudara, termasuk juga dengan Grami. Saya mengirim bersama teman-teman puluhan ribu paket sembako saudara, kepada orang Kristen maupun non-Kristen. Bahkan saya masih ingat cerita-cerita karena saya mengantar sendiri saudara, sampai ke Caruban, sampai ke Solo, sampai kemana-mana, Madiun, kota-kota kecil, bahkan di Surabaya sini, gereja-gereja kecil yang terpaksa tutup. Ada hamba Tuhan yang terima itu sambil nangis karena dia ngomong, tadi pagi itu nasi terakhir saya Pak. Di mana gereja pada waktu pandemi? Gereja alasannya kan tidak aman Pak. Ya tidak aman, tapi kalau gereja nggak melakukan apa-apa, mereka mati bukan karena pandemi, mati karena kelaparan. Mati karena pandemi gereja nggak disalahkan, mati karena kelaparan. Shame on us. Gereja ada di mana? Makanya saya putuskan bersama dosen-dosen tim dari STT Amadius, kami kirim puluhan ribu sembako. Saya cerita ini bukan untuk membanggakan diri, justru sebaliknya. Saya cerita untuk menunjukkan keprihatinan bahwa tidak banyak orang yang mau membayar harga untuk orang lain. Padahal itu yang dibayar oleh orang-orang Kristen zaman dulu, saudara. Yang berikutnya adalah dari sisi pekerjaan dan ekonomi. Kekristenan itu memberikan konsep yang agung tentang bekerja, dan saya akan terangkan ini dulu ya. Zaman dulu Romawi Yunani kuno itu konsepnya begini, yang bekerja itu budak. Ownersnya, majikannya, tuannya itu menikmati hidup, hanya dapat hasilnya dari para budak. Tapi yang di atas ini tidak ikut bekerja. Di dalam kekristenan kita diajar begini, juru selamat kita aja tukang kayu, bener ya? Bukan cuma makelar ya. Maafkan, saya tidak anti terhadap makelar karena itu juga salah satu kesempatan mendapatkan uang begitu kan. Tapi Yesus sendiri tukang kayu loh saudara. Dan Paulus berkata begini kepada jemaat Tesalonika, kalau ada orang nggak mau kerja jangan makan. Seolah-olah gereja mula-mula mengajarkan begini, bekerja itu bukan untuk budak saja, bekerja itu untuk kita semua. Ada dignity, kehormatan, honor di dalam pekerjaan kita. Itulah sebabnya orang-orang Kristen itu sangat giat di dalam bekerja. Dan akibatnya apa saudara? Yang ini kan dulu budak kelas atas, tidak ada kelas menengah. Kenapa? Karena semua budak bekerja untuk yang di sini. Maka gereja telah mempengaruhi banyak hal. Mempengaruhi dari sisi nanti kita lihat ya, pembebasan budak-budak. Di dalam abad permulaan kekristenan, apalagi setelah kekristenan itu diterima sebagai agama resmi, itu ada puluhan ribu budak yang dibebaskan di depan para bishop. Jadi bishop memanggil budak-budak dan jemaat yang punya ratusan budak, membawa budaknya di gereja, dan bishop mendeklarasikan, you are no free people, you are not slaves anymore. Gereja yang membuat ada menengah ini loh, kelas menengah ini mulai bermunculan saudara. Makanya kalau di Indonesia, wah ada UMKM, gereja harus terlibat di dalam UMKM. Agak telat sih. Kalau kita bicara tentang etika kerja dan kapitalisme, saya nggak mau bahas terlalu panjang tentang kapitalisme, ada sisi negatif, positif, kesannya macam-macam. Tapi saya mau bilang begini saudara, kapitalisme itu muncul di dalam kekristenan itu sebagai sebuah alternatif yang luar biasa baik. Nah saya kasih analoginya dua. Satu, gereja mula-mula dengan masyarakat Qumran yang tinggal di Laut Mati abad kedua. Masyarakat Qumran di Laut Mati abad kedua itu masyarakat Yahudi yang saleh banget. Saudara kalau mau jadi anggotanya mereka, wajib menyerahkan semua harta benda saudara kepada mereka. Tapi hebatnya mereka begini, walaupun saudara kasih ke mereka, uang saudara nggak dipakai. Mereka akan lihat setahun saudara hidup bersama mereka, taat sama Taurat nggak. Begitu saudara tidak taat kepada Taurat, saudara diusir dari komunitasnya, uangnya dikembalikan. Boleh refund.
Beda sama gereja-gereja ya. Orang naruh duit, doanya Tuhan sucikan. Karena sudah tahu kalau itu uang. Kenapa perlu disucikan? Karena selama ini kalau doa persembahan gitu nggak sih? Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini. Kenapa kita berdoa supaya disucikan? Karena tidak suci toh, uang haram ya. Dan kalau gereja itu kasih, itu nggak bisa refund lagi. Itu saya pernah dulu, ini intermezzo aja ya, supaya Bapak Ibu Saudara yang pendeta itu tahu cara mengatasinya. Suatu ketika ada bendara gereja saya itu datang gini, Pak Yakob ada kasus. Apa? Itu ada tamu baru sekali datang atau 2 kali datang ke sini. Dia tuh bilang salah ngasih persembahan. Dia itu harusnya mau ngasih 50.000. Ternyata dia tadi ngakunya masuk 100.000. Jadi dia mau minta balik 50.000. Ngerti? Saya temui orangnya, Bapak ada masalah apa? Oh ya tadi saya mau kasih 50 Pak Yakob, tapi ternyata saya masukkannya 100. Jadi saya mau minta kembalian 50. Terus saya bilang, Bapak gini aja, minggu depan Bapak ibadah tidak usah kasih kolektor. Saya akan bilang sama Tuhan, sudah dibayar untuk minggu ini. Dia pikir nggak ada pendeta gila. Ada pendeta gila yang mau dikadalin begitu. Siapa mau? Dia pikir semua pendeta tuh lugu-lugu gitu. Dari mana saya bisa kaya kalau saya nggak niru tadi? Jadi kalau masyarakat Qumran semuanya itu digabung, akibatnya apa coba bayangkan ya, semua orang kerja apapun, keterampilannya apapun digabung jadi satu. Yang terjadi apa? Yang lebih pintar, yang lebih rajin, yang lebih apa? Akhirnya males. Itu analogi pertama dengan masyarakat Qumran. Beda dengan jemaat mula-mula loh. Jemaat mula-mula itu dengan sukarela ya, menjual harta miliknya untuk orang miskin supaya, perhatikan, supaya tidak ada yang berkekurangan. Bukan supaya semua penghasilannya sama. Bukan. Sebab kalau semua penghasilannya sama, itu nggak sesuai Alkitab. Jangan pikir gini, semua orang Kristen di jemaat mula-mula menjual rumahnya untuk orang miskin. Ngawur. Kenapa saya tahu ngawur? Ya karena gereja mula-mula itu kumpulnya di rumah-rumah. Nah terus rumahnya siapa kalau semua nggak punya rumah? Lah kalau semua nggak punya rumah, itu namanya bukan gereja, itu namanya organisasi kue pang. Itu orang Tionghoa pasti ngerti maksud saya. Ya itu organisasi pemulung, pengemis itu loh Zara. Enggak sih, ya tetap masih ada orang kaya di dalam gereja, masih ada orang kaya di dalam gereja. Yang nggak ada itu adalah orang yang berkekurangan, tapi tidak kesemarataan. Itu analogi pertama. Analogi kedua dengan komunis. Nggak usah bicara panjang lebar ya. Komunis itu adalah semua milik negara dan semua akan dibagi rata. Kurang lebih gitulah. Kalau saya mau bahas komunisme sendiri satu sesi, kurang lebihnya gitu. Tapi di dalam komunisme itu tidak memberi ruang untuk apa? Kapitalisme. Sehingga orang itu kalau bekerja itu ya akhirnya males. Kenapa? Ya karena nggak peduli kita mau kayak apapun miliknya negara, dan orang males sama orang nggak males sama dapatnya. Makanya negara-negara komunis yang lebih modern kan banyak yang sudah tutup kan. Yang masih bertahan itu menggabungkan kapitalisme dan komunisme. Nggak bisa tidak. Dengan kapitalisme UMKM tingkat menengah itu bisa berkembang dan orang semangat bekerja. Kenapa? Karena dapat penghasilan untuk propertinya sendiri, untuk duitnya sendiri. Dan kalau saudara belajar reformasi di Jenewa, itu pernah ya orang-orang Protestan yang mendukung reformasi dianiaya oleh Raja Prancis. Lalu orang-orang Kristen ini pergi semua ke Prancis. Tahu yang terjadi dengan Prancis apa? Kolaps secara ekonomi. Begitu kolaps secara ekonomi, nggak bisa bayar tentara, nggak bisa membeli senjata, akhirnya Prancis dicaplok negara lain.
sangat lemah sekali. Kenapa? Karena kaum Huguenots namanya. Itu orang-orang Kristen yang bekerja dengan keras, yang akhirnya punya posisi di dalam dunia bisnis. Orang Kristen mempengaruhi ekonomi. Berikutnya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berkembang di dalam konteks kekristenan, saudara. Dan saya akan cerita lebih cepat ya. Waktu saya tinggal berapa menit ini ya? Suka menganiaya pendeta ya, ngomong terus tanpa henti ya. Oke. Jadi saya akan coba cepat ya Bapak Ibu. Dari sisi ilmu pengetahuan, kekristenan itu memungkinkan, bukan cuma kekristenan sebetulnya, tetapi juga Yahudi, memungkinkan sains berkembang. Asumsi dasarnya memungkinkan perkembangan sains. Kok bisa? Nah, saya coba terangkan dengan membandingkan. Bandingkan gini, ini budaya Timur, ini budaya Yunani. Di tengah-tengahnya kekristenan atau Alkitab. Menurut budaya Timur dekat kuno dan seterusnya, yang bukan Alkitab ya. Kalau melihat matahari diapain? Kalau melihat pohon beringin gitu. Wah, disembah. Kalau lihat binatang tertentu disembah. Terus bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa berkembang coba? Mau dibuka takut salah, takut kena kutukan, makanya nggak bisa berkembang karena lihat apa dikit disembah, lihat apa dikit disembah, lihat apa dikit disembah. Masa berani mereka mau bedah-bedah begitu? Mau sembahannya kok nggak berani, terlalu sakral untuk dieksplor. Tapi bandingkan dengan budaya Yunani. Budaya Yunani akibat dari Plato itu mengajarkan konsep tentang dualisme. Nah, saya tahu filsafat itu rumit ya, dan saya juga hidup Bapak Ibu saudara sudah banyak yang rumit. Saya nggak ingin menambah kerumitan, tapi izinkan saya menerangkan Plato di dalam 1 menit saja ya. Nanti setelah saya terangkan Plato di dalam 1 menit, nanti Bapak Ibu saudara lupakan, nanti dalam hitungan yang ketiga tidur lebih dalam. Setuju? Nah, oke. Plato itu mengajarkan dualisme, segala sesuatu dibagi jadi 2. Yang pertama itu adalah yang material, yang kelihatan, yang jasmania. Yang kedua adalah yang non material, yang tidak kelihatan. Plato menganggap yang material ini kurang berharga, kurang sempurna. Yang berharga ini adalah yang tidak kelihatan ini. Nah, yang suka filsafat, suka akademik, baca bukunya Plato, The Republic, saudara. Wah, saya suka. Ini kalau saya terus-teruskan nggak selesai, karena saya mengajar filsafat Kristen juga di SDT Amadius. Jadi saya suka belajar filsafat model-model begini. Nah, Plato mengajarkan begini, yang materi itu nggak ada gunanya, jelek. Makanya di dalam budaya Yunani yang berkembang itu matematika, filsafat. Mungkin saudara kaget, enggak Pak, ada kok fisika berkembang Pak. Buktinya apa? Hukum Archimedes. Ya kan? Terus berat jenis air. Tapi jangan salah, orang Yunani menemukan semua itu tanpa mengeksplorasi barangnya. Mereka cuma mikir aja. Bahkan orang Yunani itu ada yang sudah tahu kalau pusat alam semesta itu matahari, bukan bulan. Bukan bumi. Heliosentris munculnya itu Yunani kuno. Keren ya orang Yunani ya. Tapi mereka nggak mengeksplorasi. Kenapa? Karena mereka pikir materi itu nggak ada gunanya. Yang paling penting itu yang non material. Coba bayangkan ya, dengan model begini, biologi bisa berkembang nggak? Ilmu alam bisa berkembang nggak? Nggak bisa. Kekristenan itu memberitahu kita bahwa semua ini ciptaan, tidak usah disembah. Justru kita ini diberi tugas menguasai bumi. Dengan cara apa? Yang menaklukkan bumi, mengeksplorasi bumi. Tetapi jangan sampai kita sembarangan mengeksploitasi bumi, karena ini tuh ciptaan Tuhan, bukan milikmu. Kamu itu cuma dipasrahin untuk mengelola. Kamu pengelola, steward, penata layan, bukan owner. Dan jangan lupa, kamu tuh imago Dei, kamu mewakili Allah, kamu gambar Allah, mewakili Allah untuk mengurusi bumi. Jadi kekristenan itu menyediakan landasan yang seimbang, sehingga ciptaan ini tidak dipandang rendah, tapi juga tidak disembah gitu. Bisa dieksplorasi tapi tidak boleh dieksploitasi. Itu kekristenan yang memberikan landasan yang seperti itu. Makanya tidak heran di dalam sejarah kekristenan muncul banyak orang yang terkenal. Misalnya saudara kenal Blaise Pascal, saudara kenal Leonardo da Vinci,
Biasanya kan dia pelukis, tidak. Ternyata dia itu ahli anatomi tubuh juga, saudara. Leonardo da Vinci. Saudara kenal orang bernama Galileo Galilei, Kopernikus. Saudara kenal orang bernama Newton, orang bernama Pascal. Ini semua adalah tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing. Dan saya masih bisa menambahkan ini lagi, saudara, di bidang musik misalnya Beethoven, Mozart, apa segala macam. Di bidang lukisan Rembrandt, termasuk Da Vinci juga masuk di situ. Ada banyak ilmu pengetahuan yang dipengaruhi oleh orang-orang besar. Saudara, you name it lah, di dalam setiap sains saudara pasti dengan mudah menemukan orang-orang Kristen yang hebat. Di bidang sastra misalnya, siapa yang tidak kenal tulisan John Bunyan, The Pilgrim Progress? Siapa yang tidak kenal tulisan John Bunyan? Atau Milton, The Paradise Lost? Siapa yang tidak kenal The Chronicle of Narnia, karangan dari C.S. Lewis, yang sudah ada filmnya? Ini semua yang saya sebut itu, Milton, C.S. Lewis, ini orang-orang Kristen. John Bunyan, itu orang-orang Kristen semua. Jadi kekristenan peranannya di bidang ilmu pengetahuan sangat luas. Termasuk yang saya suka adalah William Ockham, saudara. Sampai sekarang semua filsuf berhutang kepada Ockham, karena Ockham itu mengajarkan satu prinsip epistemologi yang penting. Nggak usah tahu epistemologi apa. Epistemologi itu bagaimana kita tahu kalau kita tahu gitu loh. Bagaimana kita membenarkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, itu epistemologi. Nah, di dalam epistemologi itu ada prinsip siletnya Ockham. Occam razor, yang artinya gini, sesuatu yang sudah jelas tidak usah ditambah lapisan-lapisan tambahan yang membingungkan. Penjelasan yang paling sederhana itu yang the most likely to be true. Yang paling sederhana itu yang paling benar, daripada penjelasannya itu rumit malah terlalu mengada-ngada. Dan ini pengaruhnya sampai sekarang ada di bidang ilmu pengetahuan, saudara. Dan yang terakhir, di bidang keadilan, kebebasan, dan demokrasi, hukum moral yang natural melandasi hak-hak natural. Istimewanya apa? Nah, ini dia ya sederhananya. Zaman dulu hak itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang natural, tapi ditentukan oleh keturunan. Saudara dari kasta apa, saudara dari kelompok masyarakat yang mana, maka saudara akan memiliki hak-hak tertentu. Jadi bukan berdasarkan kesamaan semua manusia. Pendekatannya itu bukan pendekatan hakikat, tetapi pendekatan keturunan, saudara. Di dalam kekristenan semuanya itu dirombak. Kita membaca di dalam Alkitab, Paulus berkata di Roma pasal 2, setiap orang itu punya hukum moral yang Tuhan taruh dalam hatinya. Benar salah, kalau dia melanggar, hati nuraninya menuduh dia. Maka itu menjadi landasan yang kuat, saudara, untuk keadilan. Seolah-olah orang-orang Kristen mau ngomong gini, tidak peduli kamu lahir dari keturunan apa, kamu terikat dengan hukum moral yang sama. Hukum moral mengikat semua orang tanpa mempedulikan status sosial. Itulah sebabnya kekristenan menentang favoritisme. Kenapa? Karena kekristenan mengajarkan semua manusia berdosa, tapi semua manusia diberi hukum moral di dalam dirinya. Mungkin bagi kita ya, yang sudah terbiasa hidup di tengah zaman yang melek hukum, hal ini itu tidak terlalu istimewa. Tapi coba letakkan Bapak Ibu Saudara, diri Bapak Ibu Saudara di tengah budaya yang semuanya itu tergantung status sosial. Yang berhak sekolah kelompok ningrat, bukan kelompok rakyat. Yang berhasil untuk sekolah begini-begini hanya laki-laki, bukan perempuan. Loh, hak-hak ini ditentukan oleh apa? Status, bukan hakikat. Tapi di dalam kekristenan, keadilan tidak ada kaitannya dengan status. Keadilan kaitannya dengan hakikat. Dan kalau kita bicara hakikat, semua manusia sama, maka semua manusia sama di hadapan hukum. Loh, ini kekristenan melawan kultur yang ada pada waktu itu. Dan kalau saudara kenal demokrasi, cikal bakal demokrasi modern di seluruh dunia, cikal bakalnya adalah John Calvin. Ada orang yang dulu sempat protes kepada saya, loh, demokrasi kan sebelum John Calvin sudah ada. Memang ada, yaitu di dalam budaya Romawi kuno. Tapi saya ngomong sama orang ini, tapi kalau kamu belajar demokrasi Romawi kuno dengan demokrasinya Calvin, kamu akan mendapati beda dan benar-benar beda. Saya kasih tahu contohnya ya, singkat aja, karena saya tahu nggak banyak orang Kristen suka politik, apalagi sejarah politik. Jadi begini contohnya, zaman dulu Romawi kuno memang demokrasi, saudara.
Ada area tertentu kaisar yang menentukan, tapi ada area tertentu itu kongres atau senat yang menentukan. Tapi jangan salah, anggota senat dipilih dengan cara apa? Tidak seperti demokrasi modern yang milih rakyat, bukan. Anggota senat didasarkan pada kamu kumpul sama siapa, kamu punya apa. Tidak benar-benar dipilih dari bawah, tapi setelah ada anggota senat, nah mereka musyawarah. Kalau demokrasinya Calvin itu enggak, benar-benar dari bawah. Makanya demokrasi modern itu pinjamnya bukan dari Romawi, tetapi dari John Calvin. Nah, saya sudah terangkan kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu, dampak kekristenan bagi dunia. Dan sekarang saya akan memberikan sebuah doa. Ini sebenarnya bukan doa saya ya, yang ada di dalam Alkitab. Mari coba kita lihat ya, kita baca sama-sama. Ini doa Habakuk. 1, 2, 3. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk sedang berada di dalam masa-masa ketika umat Allah mengalami penurunan, declining significantly. Karena pada waktu itu bangsa Yehuda berbuat dosa semaunya. Akhirnya Tuhan segera menghukum mereka. Tuhan membangkitkan bangsa Kastim atau bangsa Babel untuk menghukum mereka. Dan Habakuk bingung. Bingung dua kali dia. Waktu bangsa Yehuda berbuat dosa, Tuhan gak ngapa-ngapain. Dia bingung, Tuhan kenapa kamu gak menghukum umatmu yang fasik ini. Makanya orang benar tambah sedikit, dikepung orang-orang fasik. Dia bingung. Lalu Tuhan jawab, jangan takut Habakuk, aku sudah kirim Kasdim, Babel menghukum umat Tuhan. Dia malah bingung, Tuhan yang menghukum kok lebih jahat daripada yang dihukum. Bingung lagi tuh Habakuk. Dan Tuhan ngajarkan kepada Habakuk, orang benar hidup oleh iman. Salah satunya wujud hidup oleh iman itu begini. Walaupun kita nggak punya alasan untuk bersyukur di sekarang. Habakuk bilang, walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan dan sebagainya, dia tetap bersukaria di dalam Tuhan. Loh, bagaimana caranya? Wong keadaan kita sekarang ini tidak baik-baik saja kok. Yaitu dengan melihat masa lalu. Habakuk berkata, aku telah mendengar karya Tuhan di masa lalu. Makanya pasal 3 ayat 1 sampai 16 isinya tentang sejarah bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan berkarya. Dan Habakuk menutup dengan doa di awal pasal yang ketiga, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Walaupun Tuhan marah, tapi ingatlah akan kasih sayangnya. Saya tahu kekristenan sudah declining dan kita terus declining. Saya tahu Tuhan tidak suka dengan keadaan ini. Tapi satu hal yang saya juga tahu, Tuhan itu penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Dan Tuhan berdaulat untuk membalikkan keadaan. Yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatkanlah lagi, hidupkanlah lagi. Saya sungguh memimpikan masa-masa ketika nanti kekristenan akan dibicarakan di ruang publik, saudara. Ketika ada politik, selalu kekristenan muncul di situ sebagai terang. Bicara ekonomi, orang Kristen muncul sebagai terang. Bicara bencana alam, orang Kristen yang duluan maju di depan. Bicara apapun, orang Kristen selalu punya suara di depan. Dan itulah yang harus kita kembalikan. Setuju? Kita harus kembalikan itu. Orang Kristen jangan fokus pada diri sendiri sama Tuhan. Walaupun itu penting, jangan fokus itu saja. Karena tugas kita bukan cuma kita sama Tuhan, tapi kita dengan dunia. Orang Kristen jangan sibuk mengembangkan gerejanya. Walaupun gereja perlu berkembang. Itu sebabnya saya juga gerejanya membentuk cabang baru di mall. Tapi saya meyakini yang paling penting itu bukan gereja, tapi kerajaan Allah. Gereja berkembang untuk melayani perluasan kerajaan Allah. Kalau sampai gereja kita meluas tanpa kontribusi terhadap kerajaan Allah, gereja kita sebetulnya sedang menyusut. Gereja ada untuk kerajaan Allah, bukan sebaliknya ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Ya.